promosi penjualan tersebut banyak tujuannya. Tujuannya yang pertama itu meningkatkan daya tarik produk, menarik pelanggan baru, menciptakan impresi yang baik tentang produk, lalu mendapatkan pangsa pasar utama, mampu menghadapi persaingan, hilangkan ketidakpuasan pelanggan, meningkatkan permintaan, menyusun dan mempertahankan komunikasi dengan pelanggan, menjaga agar pelanggan tetap ingat pada produk kita, dan menjembatani kesenjangan antara periklanan dan penjualan personal. Dalam promosi penjualan dapat dilakukan dengan menggunakan potongan harga loh. Misalkan ada pertanyaan di bagaimana sih cara melakukan promosi penjualan misalkan. Lalu sebenarnya di dalam promosi penjualan itu ada berbagai macam cara. Oh, waktunya habis ya. Aduh. Oke. Baiklah, kalau sebenarnya bentar lagi boleh ya Kak ya, sebentar. Dalam promosi penjualan itu kita bisa lihat ya, di situ ada materi, ada rinciannya di situ. And last next kakak, last, publik dan humas. Publik merupakan informasi mengenai perusahaan, produk, atau berbagai peristiwa yang disampaikan menggunakan media massa. Ya udah lagi Kak, makasih. Oke, tolong semuanya yang lagi nyalain mic dimatiin. Tuh. Siapapun itu. Oke. Udah. Terima kasih buat kelompok 2 sama kelompok 3 gitu. Materi hari ini cukup banyak karena memang modul 8 itu mencakup 5 kegiatan belajar gitu. Jadi cukup banyak. Tapi sebenarnya nggak susah. Soalnya sebenarnya ini tuh cukup gampang materinya. Maksudnya ini dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu, karena tiap hari kita terekspos dengan iklan, dengan kegiatan pemasaran. Jadi saya rasa ini cukup gampang gitu, pasti gampang banget nemuin contoh-contohnya. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Apa ya, ada yang perlu saya tekankan lagi gitu? Tadi kan udah dijelaskan sama kelompok 2 sama kelompok 3 juga tentang kegiatan belajar 1 sampai ke kegiatan belajar 5. Apa ada yang perlu saya ulangi lagi ya, karena belum dimengerti atau gimana? Berarti sebagian besar udah ngerti kan ya, berarti nggak perlu saya ulangi lagi gitu. Oke, aku coba jelasin singkat dari hal-hal yang mungkin tadi kurang dijelaskan. Oke, saya jelaskan dari awal, tapi cuma yang penting-penting aja. Kalau tentang definisi pemasaran, saya rasa semuanya bisa baca. Jadi semuanya bisa dibaca satu persatu. Kemudian era-era tadi, era-era yang dijelasin ada 4 era. Ada 4 era, mulai dari era produksi sampai era relasi pelanggan. Itu bisa dibaca juga dan bisa dipahami. Yang paling penting di sini adalah sekarang pemasar itu bukan hanya bikin produk biar dijual, tapi lebih ke gimana caranya bikin produk konsumen itu suka gitu. Jadi lebih memikirkan bukan hanya laba, tapi gimana caranya konsumen itu bisa suka sama produk kita. Jadi kita harus membuat produk yang hanya disukai oleh konsumen. Itu yang dimaksud dengan era relasi pelanggan. Kemudian
tadi ada beberapa kegunaan waktu, kegunaan tempat, dan ada contoh yang lain gitu. Jadi mungkin kalau contoh dari kegunaan waktu itu kita harus bikin produk sesuai dengan waktunya. Maksudnya kayak gini, kayak misalkan kita mau jual parcel, mungkin akan lebih cocok kalau kita jualnya di hari raya, atau mau jual kue kering, lebih cocoknya dijual di hari raya karena banyak permintaannya di waktu hari raya. Kemudian kegunaan tempat, nggak lucu kan kalau misalkan kita jual produk-produk bayi tapi di toko bangunan, nggak mungkin kan. Jadi kita harus menempatkan produk itu di tempat yang tepat gitu, di tempat yang memang seharusnya ditaruh, jadi nggak boleh sembarangan kayak gitu. Kalau masalah kepemilikan itu lebih ke gimana caranya menetapkan harga, kemudian memberikan jangka waktu kredit, ataupun kalau memang ada sertifikat kepemilikan barang itu juga harus diperhatikan gitu. Kemudian sebenarnya yang namanya pemasaran itu nggak cuma buat produk, tapi juga bisa buat jasa, barang-barang industri, bahkan memasarkan ide juga bisa. Kayak misalkan membuat iklan, kita punya ide tentang iklan, nah itu kan juga itu namanya juga memasarkan ide. Jadi diingat-ingat ya, memasarkan itu bukan hanya barang, tapi juga jasa, barang-barang industri, ataupun ide sekalipun bisa dipasarkan. Jadi ada juga udah dijelaskan fungsi-fungsi pemasaran, mulai dari fungsi pembelian sampai fungsi pengendalian risiko, dan itu udah cukup jelas ada di modul, jadi bisa dibaca. Faktor-faktor yang mempengaruhi program pemasaran, jadi ada banyak hal. Keadaan politik itu juga bisa mempengaruhi, dan hukum-hukum juga mempengaruhi. Kayak misalkan di Indonesia itu dilarang untuk mengiklankan rokok di jam-jam di mana anak kecil masih bangun. Jadi cuma boleh mengiklankan rokok di atas jam 10 malam. Kalau di Indonesia itu peraturannya. Jadi kita harus memperhatikan juga. Kemudian untuk mungkin mengiklankan beberapa produk yang tabu seperti misalkan kondom gitu hanya boleh di jam malam. Jadi itu harus diperhatikan. Kemudian kondisi sosial budaya, karena sekarang banyak wanita yang bekerja. Jadi mungkin kita harus lebih, kalau memang mau mengiklankan produk, tekankan di hal itu. Jadi misalkan mau mengiklankan produk sosis siap saji, ya udah sajikan aja di dalam iklan bahwa ini tuh penting buat orang yang kerja karena ini membantu kayak gitu. Atau mungkin kalau kita punya produk yang sehat, dan sekarang ada isu tentang hidup sehat, maka kalau mau buat iklan tekankan di sisi yang itu. Jadi waktu bikin iklannya biar menyampaikan pesan bahwa kita harus makan ini karena itu sehat kayak gitu. Kemudian teknologi itu juga mempengaruhi, kayak misalkan ponsel mengganti pager. Jadi sekarang orang mungkin jarang nonton TV, banyaknya nonton mainannya internet. Jadi mungkin kita harus mengiklan bukan hanya di TV, tapi juga beriklan di internet kayak gitu. Kemudian kondisi ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga, jadi itu juga mempengaruhi. Kemudian kondisi persaingan, kalau memang produk kita adalah kopi, kita bukan hanya harus memperhatikan tentang pesaing kita adalah penjual kopi yang lain, tapi juga mungkin teh, karena kadang orang juga berpikir ketika nggak ada kopi mereka akan mencari teh. Jadi pesaing itu bukan hanya yang sejenis, tapi terkadang barang yang berbeda pun itu juga menjadi pesaing kita. Atau kadang pesaing juga bisa kayak beda merek antara Pepsi dan Coca-Cola, itu juga dimaksud sebagai kompetisi, itu namanya kompetisi merek. Kemudian kompetisi internasional seperti misalkan Matahari itu produk dalam negeri, dan ada Sogo yang department store juga, outlet department store juga, tapi Sogo asalnya dari luar negeri. Jadi tidak menutup kemungkinan produk luar itu juga berkompetisi dengan produk dalam negeri itu. Kemudian tadi udah dijelaskan yang dimaksud dengan 4P itu apa aja. Jadi ada produk, price, place, dan promotion. Kalau di dalam konteks jasa itu harus ditambahkan lagi, P-nya harus ditambahkan, yaitu people. Jadi ada orang atau karyawan yang mendeliver jasa atau karyawan yang menyampaikan jasa. Kemudian physical evidence, seperti gedung, fasilitas, tempat parkir, dan proses-proses dalam penyampaian jasanya. Jadi diingat kalau buat barang 4P, tapi kalau buat jasa ada 7P. Jadi ada 3 tambahan P. Riset pemasaran tadi udah dijelaskan. Mungkin yang harus saya tambahkan adalah ada 4 metode dari riset pasar, yaitu observasi, survei, focus group, dan eksperimen. Jadi itu yang paling sering digunakan.
Kemudian